gitu ya. Makanya kita Iya. masih bisa ya current account surplus gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ini untuk Bro Arvin, saya mau nanya ke saham-saham perbankan nih, gimana nih? Kebetulan nih ada Bro Alex Raharjo juga. Halo, selamat bergabung. Oke, Bro Arvin, gimana nih Bro? Saham-saham perbankan, apakah dengan kenaikan suku bunga ini saham perbankan blue chips yang lebih menarik gitu daripada yang second liner atau third liner? Oke, kalau kita bilang perbankan ya, memang nggak bisa dipungkiri perbankan ini kan maksudnya proksinya IHSG ya, kalau kita lihat gitu ya. Mm-mm. Jadi memang kalau kita lihat perbankan ini akan sangat diuntungkan gitu ya, dengan adanya kenaikan suku bunga itu. Dan memang kebetulan karena proksinya adalah IHSG, maka ya IHSG kita ikut dongkrak juga. Nah, sebenarnya kalau kita bilang secara kinerja selama suku bunganya naik tapi performa perusahaan masih oke, I think ya akan tumbuh juga gitu kinerjanya perbankan itu dengan earningsnya yang itu mengurangi istilahnya mengurangi resiko kredit macet juga kan, intinya kan di situ kan Mm-mm. kalau perbankan. Jadi sebenarnya ya koreksi-koreksi yang terjadi adalah chances untuk kita untuk masuk sih memang. Oke, 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 oke. Nah, Tapi lihat kemudian, valuasinya, maksudnya Arvin mau nambahin lihat Betul, valuasinya betul, karena iya, iya. sekarang kalau BCA udah agak mahal juga, jadi jangan betul. Tetap harus dilihat juga ya dari sisi technical, fundamental gitu ya. Semuanya Ya, harus dilihat nih. Ini PR dari para cuan troopers juga ya, harus ngeriset sendiri juga lah, belajar riset teknikal dan fundamental juga. Nah, detailnya seperti apa nanti mungkin bisa dibantu kan, bisa langsung nge-DM ke Olive kali atau langsung ke Bro Arvin gitu kan, nanya-nanya kan. Pasti kan ada grupnya masing-masing nih, jadi boleh ditanyain di sana para cuan troopers. Oke, jadi saya selanjutnya pengen nanya nih pertanyaan yang mewakili para cuan troopers. Kalau dari sisi perbankan dan perbankan ini menarik, nah emitennya yang mana nih? Olive duluan. Ya, yang pasti yang konvensional ya. Soalnya kalau yang digital Heeh. kan lagi masih kena efek the Fed kan. Digital tuh kan Heeh. sebenarnya bank digital harusnya masuknya ke tech related gitu. That's why pergerakan harga sahamnya tuh beda ya sama yang konvensional. Kalau saham yang mana itu tergantung sebenarnya sama risk appetite-nya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman Heeh. sekalian suka sesuatu yang lebih stabil, nggak suka resiko yang terlalu besar ya masuklah di saham-saham blue chips. Mungkin dari Heeh. 4 bank terbesar kita yang valuasinya masih menarik atau masih wajar itu ada di Bank BRI untuk saat ini karena Heeh. PBV-nya itu Heeh. kalau kita lihat min PBV-nya masih di area kalau kita lihat PBV standar deviasinya masih di area min PBV atau bisa juga BBNI tapi BBNI itu dividen yield-nya cenderung lebih kecil ya gitu. Itu Oke, kalau oke, blue oke. chips. Kalau misalnya yang second line-nya banyak bisa kayak misalnya contoh BTPS, terus juga Heeh. Bank Danamon, ya banyak yang bagus-bagus lah. Sebenarnya Iya ya, kalau dari sisi valuasi ya itu ya menarik ya. iya, tapi kalau misalnya suka saham yang misalnya, oh kak aku maunya sukanya yang dividen aja deh, maunya sukanya yang passive income ya berarti lihatnya bank-bank daerah, BJTN, Heeh. BJBR, jadi nggak peduli harga sahamnya kemana, yang penting tahu setiap tahun pasti misalnya bisa dapat 7-9% dari dividen yield. Kan ada loh, siapa tahu orang-orang yang udah berumur dia punya uang yang memang duit dingin yang ya udah taruhin aja buat dapetin dividen yield seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau dari Bro Arvin gimana nih topiknya untuk perbankan nih? Oke, kalau aku pribadi sama ya dengan si Olive di mana aku masih menjagokan BRI ya untuk bank konvensional karena Mm-mm. memang selain valuasinya yang cenderung wajar dan memang agak ketinggalan BRI ini dibandingkan teman-temannya. Nah, jadi kalau kita lihat teknikalnya memang agak ketinggalan tuh BRI. Nah, kalau aku sih pribadi melihat dengan BRI di harga sekarang dengan kinerjanya ke depan yang akan ada pegadaian di dalam gitu ya dengan harga yang sama tapi performa yang lebih tinggi, valuasinya jadi murah. So BRI Mm-mm. is one of the good choice. Kalau untuk bank digital, I think avoid dulu gitu ya. Kalau kita lihat Nasdaq sekarang minus 2%, kriptonya minus 4% gitu ya. Jadi Mm-mm. selama masih ada cerita soal suku bunga naik, inflasi naik, tapi Nasdaqnya masih drop,
itu jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap bank digital karena memang itu belum bottomnya. Jadi kapan masuk bank digital yang tepat? Sebenarnya ketika suku bunganya naik gitu ya, inflasinya naik tapi tidak menurunkan harga. Jadi itu yang menyebabkan bank digital tuh istilahnya sudah bottom. Jadi ada buyer yang masuk. Nah itu adalah bottomnya. Nah kalau sekarang selama masih ada sentimen-sentimen seperti ini dan masih menurunkan harga, lebih baik avoid dulu lah untuk bank digital seperti itu. Bank digital di avoid dulu ya. Oke, oke, oke. Karena memang masih ada ini ya, sentimen-sentimen yang apa namanya menegangkan ke depannya. Tapi bener nih, saya juga lagi ngeliat kripto gila udah 18.600. Tidak Iya. lain dan tidak bukan semuanya itu jadi bergerak ke bawah gara-gara ini ya, keputusan The Fed dan kenaikan suku bunga. Oke, kita coba jawab nih pertanyaan masih di Bro Arvin ya, jawab pertanyaan Cuan Troopers nih. Bang Agro mulai rebound. Nah, gimana nih Bro Arvin nih? Sudah bisa mulai masuk, bagaimana view-nya? Oke, Agro sebenarnya sekarang lagi mantul di support kuat ya. Kalau kita lihat support kuatnya sekarang di 600 sampai 620. I think ini adalah kebalikan arah dari Agro. Cuma kita harus sadar juga, Agro itu related sekali sama BRIS ya. Ini kayak satu saudara gitu. Nah, jadi BRIS ini kan memang ada digadang-gadang melakukan corporate action, yaitu right issue. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal agro, karena agro ini sentimennya sangat digital, mungkin kalau daripada agro, mungkin aku pribadi gitu ya, mungkin akan lebih melirik BRIS daripada agro. Gitu sih. Oke, 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 oke. Iya, soalnya ini kayaknya dia udah mantul dari support year to date-nya dia ya. Wah, apakah bisa bottom fishing? Itu Iya, betul. selalu yang jadi pertanyaan dari Cuan Troopers nih. Kalau dari Olive ada yang mau ditambahkan nggak nih? Agro. Enggak sih, cukup dari aku enggak. Segitu ya. Oke, oke. Jadi kalau kita mau spekulatif buy dikit-dikit boleh dong ya. Boleh, boleh, Untuk apa? boleh. Agro atau BRIS? Untuk agro. Agro, risknya kan tipis sebenarnya. Maksudnya kalau mau Iya, iya. spekulatif buy juga maksudnya risknya tipis gitu. Asal kita disiplin ya. Maksudnya kalau sudah lewat ya sudah. Iya, itu Iya, tuh iya, asal iya, iya, berani cut iya. loss kalau tiba-tiba Iya, jebol betul. ya. Ini banyak kan soalnya Mm-mm. berani beli di support tapi pas jebol Mm-mm. malah nggak berani di cut loss gitu. Iya, malah berani tahan sampai minus 30%. Iya, iya. Sampai iya, wah, luar biasa nih. Tapi jangan terus-terusan dilakukan karena nanti capitalnya habis. Iya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin kita beralih kali ya dari emiten-emiten banking gitu, kita beralih ke emiten-emiten lain yang sepertinya akan kena pengaruh gitu karena kenaikan suku bunga. Nah, properti nih yang menjadi pertanyaan karena kan ini rame juga nih ya di market global juga mempertanyakan suku bunga dinaikin ini pasar perumahan nanti akan seperti apa. Nah, di Indonesia juga bakal seperti apa nih? Kalau menurut pandangan dari Olive dulu. Oke. Jadi semua tuh kan menanti-nanti ya kapan ada properti boom gitu. Karena kalau berdasarkan sejarah dulu kita krisis 2008, 2009 itu ada commodity boom sampai 2011. After 2011 baru ada yang namanya properti boom. Kenapa bisa ada properti boom? Karena efek windfall tadi, orang-orang jadi punya duit, terutama yang bisnis di perbankan. Nah, nggak semua orang tuh pede kan investasi di saham. Apalagi biasa orang kalau misalnya dapat cuannya gede, mereka cenderung lebih pede untuk beli properti gitu ya, untuk investasi. Nah, sekarang tuh banyak yang menanti, oke nih, abis commodity boom, kapan nih properti boomnya? Kalau lihat secara sejarah, 3 tahun setelah krisis, ya kan di tahun 2011, di atas 2011 lah. Sekarang kita tuh baru tahun kedua, jadi ini masih eranya komoditas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat apakah udah ada volume nih sedikit-sedikit di sektor properti. Dari awal bulan ini udah ada, tapi kita nggak tahu nih sustain apa enggak. Masalahnya sekarang ternyata BI-nya naikin suku bunganya agak lebih cepat. Dari 25 langsung 50. Nah ini tentunya akan mempengaruhi. Kalau dulu mungkin tahun 2012 itu BI-nya belum naikin suku bunga, jadi mungkin properti boomnya lebih berasa. Kalau sekarang ternyata naik suku bunganya duluan gitu. Jadi menurutku kalau mau sekarang tuh kan properti banyak yang udah murah ya emiten-emitennya gitu, tapi nggak ada flow-nya. Ya kalau mau beli silakan, tapi harus pakai technical juga. Jadi once misalnya flow-nya itu nggak sustain atau tiba-tiba terjadi pembalikan arah, ya better keluar dulu. Cuma kalau ditanya, aku pribadi sih lebih senangnya properti itu kan ada dua.
Kalau aku sih Iya. lebih senangnya yang industrial untuk saat ini. Walaupun ada juga yang residensial, aku suka beberapa yang market cap kecil ya. Tapi aku nggak ada Mm-mm. posisi. Tapi aku suka lah beberapa. Misalnya kayak Asri, yang market cap kecil lah. Tapi aku lebih cenderung sukanya lebih yang ke industrial. Ya industrial tuh ya kan antara BES atau Demas. Kalau yang suka dividend yield-nya gede, ya Demas. Tapi kalau aku pribadi cenderungnya lebih sukanya BES. Cuma kalau BES udah naiknya udah agak lumayan ya belakangan gitu. Oke oke. Wah, menarik juga nih topiknya Olive. Kalau dari Arvin gimana nih? Pandangannya dan topiknya langsung. Oke, kalau properti memang by cycle tadi Kiolis sudah ngomong ya mengenai cycle commodity after that property gitu ya. Dan memang aku setuju gitu ya, dimana kalau kita lihat komoditi itu banyakkan tuh di luar pulau ya, di luar pulau Jawa. Dan kalau kita lihat memang CPO tuh banyak di Sumatera Kalimantan, batu bara banyak di Kalimantan, dan nikel banyak di Sulawesi. Dan mereka dapat windfall yang lumayan besar gitu ya dari kenaikan komoditi ini. Nah, cuma yang kita harus sadar bahwa masyarakat yang di sekitar itu di luar pulau gitu ya mungkin lebih nggak melek investasi yang liquid gitu ya, lebih karena saham yang cenderung lebih agresif, makanya mereka lebih banyak masuk ke investasi yang konvensional, salah satunya ada properti. Nah teman-teman, makanya itu ada alasannya gitu ya, kenapa dia masuk ke properti itu ada alasannya. Nah kalau kita bicara soal itu maka kita bisa reflect gitu ya, kemarin tuh suku bunga naik gitu ya waktu dulu pada saat commodity cycle, naik terus gitu ya, propertinya juga suku bunganya naik, penjual properti juga nggak ada masalah. Karena apa? Karena ekonomi kita juga resilient gitu loh. Nah ketika ekonomi kita resilient selama itu masih oke, maka dengan bunga berapapun itu mereka nggak ada masalah, kecuali ketika bunganya naik tapi purchasing power melemah. Nah itu yang jadi masalah. Nah untuk emiten properti yang cukup menarik ya, aku setuju gitu ya sama Jolif, di mana kalau kita lihat recovery ekonomi, maka arahnya memang ke lahan industri. Salah satunya memang Demas dan BES. Itu adalah dua yang cukup baik. Selain itu adalah sektor-sektor properti lain yang kecil. Tadi Ciolis juga sudah sampaikan. Kenapa yang kecil gitu ya? Teman-teman bisa lihat kenapa yang kecil. Karena yang kecil itu biasanya waktu dulu sektornya tidak manggung gitu ya, keuangannya itu nggak terlalu gimana-gimana, kadang itu kan mereka profitnya kecil atau cenderung rugi. Nah, ketika terjadi property cycle gitu ya, terjadi turnaround di sahamnya, itu beggarnya berkali-kali kali lipat gitu. Teman-teman bisa lihat Alam Sutra, waktu dari harga 100 jadi 1000, itu 10 beggar loh, Alam Sutra. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah sektor yang menarik. Mungkin kalau teman-teman mau masuk ke residensial, mungkin jangan masuk kayak cuma yang big caps doang, tapi sisihkan alokasi untuk yang small cap juga. Ya, Gitu. setuju. Karena biasanya kalau menarik. yang small cap itu pergerakannya lebih volatil gitu, tapi sesuai juga sama resikonya ya biasanya. Ya itu tadi yang Arvin bilang, kalau yang kecil-kecil karena dari rugi jadi positif, kinerjanya jadinya turnaround story. Kalau aku sama Arvin, Iya. soalnya sukanya emang perusahaan-perusahaan yang turnaround story, kecuali kalau bank gede ya nggak apa-apa, kita masih koleksi ya, karena biasanya growth-nya tuh masih agak gede. Tapi kalau sektor-sektor yang lain ya sukanya small cap lah gitu. Oke. Wah, ini Cuan Troopers ada yang lucu-lucu nih. Ci Olive emiten love katanya. Emiten love. Gini kali, emiten love. Oke, saya mau lanjut nih pertanyaannya. Kalau tadi memang terkait dengan properti, ada satu pertanyaan yang nyantol nih terkait dengan NMLP. Karena ini kan properti pergudangan. Gimana nih Bro Arvin, ini pertanyaannya langsung dari Cuan Troopers. Oke, MMLP. Kalau kita lihat MMLP ini kan agak ini ya, sentimennya agak semi-semi digital ya. Kalau kita lihat ada hubungan sama e-commerce, ada hubungan, betul, ada hubungan sama e-commerce juga, dan ada hubungan sama ini ya. Memang MMLP salah satu yang menarik ya, by technical pun menarik gitu ya. Di level-level sekarang itu juga worth it untuk kita spek buy. Mungkin antara 450 sampai 440 gitu cukup menarik ya untuk entry gitu. Cuma memang secara volume juga masih belum kelihatan ya, jadi jangan harap terlalu cepat, tapi at least resikonya terukur, gitu aja sih. Oke. Kita beralih nih, tadi udah properti untuk menghemat waktu karena kan kita masih mau muter ke beberapa sektor. Nah, tadi
sektor yang menjadi penyelamat kita supaya kita bisa current account surplus kan masih di komoditas. Emiten-emiten komoditas gimana nih? Kita mulai dari yang paling panas, bumi gimana? Olive dulu deh, Olive dulu. Bumi gimana? Kalau secara sektoral, kita ngomongnya secara sektoral dulu ya. Makro. Secara makronya masih mendukung. Harga acuannya masih tinggi ya. Harga acuannya masih tinggi ya, berarti ya masih bagus lah untuk saham-saham coal, bukan cuma bumi loh. Gitu ya kan? Nah, tapi ditambah bumi itu mau ada aksi korporasi gitu, yang dimana aksi korporasinya itu private placement. Nah, mungkin aku mau meluruskan sedikit di sini untuk teman-teman yang belum tahu perbedaan private placement dan right issue, karena aku cukup tergelitik melihat sebuah forum dengan ketikan yang bilang kalau ngapain duit rakyat dipakai cuma bayar utang. Padahal right issue itu sangat berbeda sama yang namanya private placement. Private placement itu nggak pakai duit rakyat. Private placement itu pakai duitnya investor strategis. Jadi salah kaprah kalau misalnya dibilang private placement pakai duit rakyat. Kalau right issue iya, karena semua pemegang saham itu punya kesempatan untuk membeli. Tapi kalau private placement itu tidak, cuma investor strategis aja. Nah, mungkin sekarang logikanya paling gampangnya gini deh. Kan ketika private placement itu dijalankan, kepemilikan sahamnya itu jadi berubah komposisinya. Saat ini itu komposisi kepemilikan saham itu terbesar ada di publik, 70%. After private placement itu berubah. Kita semua yang publik terdilusi, pemegang saham pengendali yang barunya berubah jadi 58%. Dapat datanya dari mana? Ada itu di letter yang dikeluarin sama pihak buminya sendiri ya kan. Di situ kan bisa kelihatan. Nah, kalau teman-teman nih punya uang sebesar itu 20 triliun yang sampai merubah komposisi, kira-kira teman-teman itu main-main nggak di dalam situ? Yang sampai merubah komposisi loh. Aku disclaimer ya, aku bukan menyarankan jual atau membeli. Tapi kan secara logika aja, kalau punya uang sebesar gitu sampai merubah komposisi yang tadinya publik 70% jadi pemegang saham pengendali 58%, kira-kira cuma buat main-main atau enggak? Itu satu. Yang kedua, aku tuh banyak banget DM yang mereka bilang mereka nyangkut di 200-an. Nah, kesan dari aku cuma gini, kamu aku beli di 200-an karena apa? Pasti kan karena lagi rame waktu itu dibahas. Jadi kalian FOMO. Nah, logikanya kalau kalian aja berani FOMO di harga 200, kenapa pas harganya turun malah nggak berani lagi? Udah habis harusnya berarti kapitalnya. Ya. Nah, kalau misalnya ketika harga sahamnya itu naik tinggi, kamu bisa punya conviction. Tapi pas harganya turun, kenapa nggak bisa punya conviction yang sama? Ya kan? Harusnya kan secara logika, risiko tuh lebih kecil ketika harga sahamnya turun dibanding harga sahamnya naik. Kamu 200. Ini analoginya contoh nih, bulan April 4 bank kita itu sampai gap up, Bank Mandiri dan lain-lain ya. Bulan April akhir sebelum kita libur lebaran. Banyak orang FOMO ketika gap up, ya kan? Tapi kenapa pas turun after the Fed, perbankan itu turun, bahkan BBRI sampai ke 4.000, Bank Mandiri juga turunnya waktu itu sampai ke berapa? Nggak ada yang berani lagi FOMO, padahal result dari kinerja kuartal 1-nya nggak ada yang berubah gitu.